Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semadi jiwa, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi rezekinya. Dan untuk malam ini ada sebuah cerita, sebut saja ini namanya Dimas. Dan Dimas ini asalnya dari Probolinggo, tapi dia ini kerja di Yogyakarta. Dan pengalaman ini adalah pengalaman horor dia saat pulang dari Probolinggo, maksudnya dari Jogja ke Probolinggo. Dan di saat dia pulang itu ada seorang perempuan yang nebeng, yang diduga itu adalah makhluk halus atau hantu. Dan semua nama, waktu, dan tempat dalam cerita ini disamarkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Dan mohon maaf jika ada kesamaan. Dan untuk mempermudah cerita ini, saya akan membawakan cerita ini dari sudut pandang si Dimas ini. Jadi saat itu masih teringat jelas. Jadi malam itu tuh aku hendak melakukan perjalanan dari Kulon Progo Jogja ini menuju ke kampung halamanku yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, saat itu ada telepon dari orang tuaku yang mengabarkan kalau saudaraku tiba-tiba meninggal dunia. Dan saat itu membuatku mau gak mau, malam itu juga aku harus pulang ke rumah entah gimana pun caranya. Meskipun aku tuh tahu kalau malam itu di tempat kerjaku di Kulon Progo itu gak ada satupun orang yang bisa aku ajak untuk menemani perjalanan. Karena semua orang yang ada di kantor saat itu sedang tur dalam kota. Dan perlu diketahui, aku ini memang kerja di salah satu agen tur dan travel yang beroperasi di daerah Jogja ini. Nah, singkat cerita, karena aku harus hadir di saat pemakaman saudaraku ini yang dilakukan esok hari itu, akhirnya tanpa pikir panjang, malam itu aku pun pulang ke kampung halamanku sendirian. Dan malam itu, saat itu jam sudah menunjukkan jam setengah 10 malam. Nah, aku mulai perjalanan dan tentu saja dengan perasaan yang sangat gak karuan. Nah, rasa kehilangan yang masih gak bisa ku terima seolah menyelimuti hati, yang akhirnya membuatku waktu itu mengemudi sambil ngelamun, melihat ke arah jalanan yang terlihat semakin lama sudah semakin sepi. Dan seiring berjalan waktu, aku pun sampai di daerah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, saat itu aku ngerasa lapar dan akhirnya aku tuh berhenti sejenak di salah satu tempat makan yang ada di pinggir jalan. Dan setelah memarkirkan kendaraan, aku pun seketika masuk ke dalam tempat itu dan memesan makanan yang memang sudah disediakan. Singkat cerita, setelah aku selesai makan, aku pun kembali ke arah mobilku dan hendak melanjutkan perjalanan. Tapi saat itu ada sesuatu yang aneh. Nah, ketika aku masih memutar mundur mobil dan kuarahkan ke jalan raya, nah saat itu tiba-tiba aku tuh dihadang oleh seseorang yang terlihat seperti sedang meminta bantuan gitu. Mas, stop gitu. Dia tuh teriak sambil melambai-lambaikan tangannya tuh ke arah depan mobil. Nah, awalnya aku sempat ngira kalau orang ini adalah tukang parkir yang ada di tempat itu. Tapi setelah aku lihat dengan lebih teliti, ternyata orang yang menghadang mobilku ini, dia ini seorang perempuan muda dan dia pakai pakaian merah yang terlihat rapi. Nah, saat itu aku berhentiin mobil dan setelah rapi aku pun dihampiri oleh wanita itu. Nah, diketuklah jendela di mobilku itu. Mas, mau ke arah mana? Katanya keras gitu. Mau ke Jawa Timur, Mbak. Ada apa ya? Kataku sambil membuka sedikit kaca mobilku.
Saya boleh numpang sampai Kediri apa enggak ya mas? Masnya ini mau ke Jawa Timur mana katanya. Oh ya mbak, nggak apa-apa, saya mau ke Probolinggo kataku. Nah, entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Malam itu tanpa pikir panjang aku memberi tumpangan wanita yang belum jelas asal-usulnya itu. Dan singkat cerita, setelah wanita itu masuk ke dalam mobil, aku pun seketika melanjutkan perjalanan dengan sesekali melirik ke arah perempuan yang duduk tepat di sampingku ini. Mbak ini dari mana kok sendirian aja? Nah, aku tuh coba ngajak ngobrol biar nggak hening suasananya gitu. Asli Kediri. Mbaknya ini asli Kediri ya mbak? Kok jauh banget sampai ke sini? Mbaknya kerja tah di sini kataku. Enggak mas. Mas ini namanya siapa? Nah, mbaknya ini tanya. Saya Dimas mbak. Mbaknya siapa? Saya Mirna mas. Gitu. Nah, selama perjalanan ini aku itu terus nyoba ngajak ngobrol Mbak Mirna ini, karena selain agar aku nih nggak ngerasa ngantuk, semua itu aku lakukan agar aku tuh nggak bosan berada di dalam kendaraan berdua aja sama si perempuan ini. Tapi sayangnya setiap kali aku ngajak untuk ngobrol, Mbak Mirna ini cuma ngejawab singkat seolah itu nggak nyaman kalau diajak bicara. Nah, mengetahui hal itu, aku pun seketika diam dan nggak lagi terlalu banyak tanya karena aku pun takut nyinggung perasaannya gitu. Nah, nggak berapa lama kemudian, bau parfum mobilku yang biasanya tercium sedap itu malam itu tiba-tiba berubah menjadi bau bunga melati yang entah baunya ini dari mana datangnya. Dan gak sampai di situ, AC mobil yang sebelumnya terasa sangat dingin, malam itu seolah menjadi gak berfungsi karena di dalam mobilku saat itu, hawa yang aku rasakan adalah hawa panas yang gak seperti biasanya. Kok jadi panas gini gitu pikirku. Nah, tahu hal itu, aku mencoba tetap diam dengan gak membicarakannya ke Mbak Mirna. Karena aku pun tahu saat itu aku ngelihat Mbak Mirna ini dalam kondisi yang lagi ngelamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan dengan tetap menahan semua yang aku rasakan, akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan itu yang semakin lama ini terasa semakin membosankan. Dan anehnya di tengah-tengah aku masih memacu kendaraan, tiba-tiba Mbak Mirna ini bilang pertanyaan yang terdengar sangat mencurigakan. Mas Dimas ini rencananya mau lewat mana? Kata Mbak Mirna. Saya biasanya lewat Sragen Ngawi dan terus ke timur mbak. Kenapa mbak? Lewat Magetan aja ya mas? Loh, mau lewat kaki Gunung Lawu? Iya mas. Loh, nah mendengar hal itu, tentu saja aku itu saat itu tuh kaget karena aku pun tahu jalur Magetan Madiun itu merupakan jalur yang melewati rute tepat berada di kaki Gunung Lawu. Nah, jalur itu adalah jalur hutan yang sangat gelap kalau sudah larut malam. Terus aku bilang, waduh, di situ jalannya naik turun, Mbak. Lagian ini udah larut malam. Apa nggak bahaya kalau lewat jalan itu? Di situ jalannya di tengah hutan kan, kataku sopan saat itu. Nggak apa-apa mas, aman kok. Di situ banyak yang kenal sama aku. Nanti aku turun sebelum Madiun kayaknya gitu. Nah, entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Malam itu tanpa pikir panjang aku pun menuruti ajakan Mbak Mirna untuk melalui jalur itu. Nah, setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun sampai di kawasan yang berada tepat di bawah kaki Gunung Lawu itu. Sebuah jalanan yang didominasi dengan tanjakan dan tikungan membuat aku malam itu harus lebih hati-hati lagi dalam mengemudikan mobil. Dan gak hanya itu, kabut di area itu waktu itu juga sangat tebal menutupi pandangan. Jadi lampu sorot mobilku itu nggak bisa menembus tebalnya kabut saat itu, seolah itu memberi tanda kalau nggak seharusnya aku melalui jalan itu tuh di malam itu. Jalannya sepi sekali ya mas, katanya Mirna tiba-tiba. Iya mbak, ini kan memang bukan liburan atau akhir pekan, jadi ya sepi.
Biasanya kalau weekend di sini juga rame Mbak, meskipun malam hari, kataku. Nah, aku tuh sambil ngeliat ke arah jam tangan yang ternyata tuh sudah jam 2 dini hari, dan dengan tetap terus konsentrasi, aku pun terus memacu kendaraan pelan-pelan sampai akhirnya aku sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Dan malam itu kondisi jalan itu benar-benar sangat sepi dan gak ada satupun kendaraan yang terlihat melintas. Bahkan aku pun juga masih ingat malam itu aku beberapa kali melihat ke arah spion untuk ngelihat gimana keadaan di belakang mobilku. Tapi sayangnya semua yang terlihat itu hanyalah kegelapan. Dan setelah beberapa saat berjalan, Mbak Mirna ini yang sebelumnya cuma diem, dia ini tiba-tiba sedikit kayak bergumam dan sesekali tertawa-tawa kecil dan mencurigakan gitu. Nah gitu. Dia tuh sambil sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang ini kok aneh ya, kataku dalam hati sambil ngelirik ke arah Mbak Mirna yang saat itu tuh nggak terlihat terlalu jelas karena keadaan yang memang saat itu sudah sangat gelap gulita. Nah, nggak sampai di situ aja. Jadi di tengah-tengah jalanan yang terlihat sepi itu, Mbak Mirna ini tiba-tiba sesekali noleh ke arah luar dengan membuka kaca mobilku seolah-olah tuh kayak lagi nyapa orang gitu. Halo, ngapain di situ gitu, kata Mbak Mirna. Dia tuh sambil kepalanya tuh dikeluarkan dari dalam mobil gitu. Nah, mengetahui hal itu, jantungku yang sebelumnya tenang itu malam itu tuh aku deg-degan sangat kencang. Tubuhku yang sebelumnya diam pun saat itu juga tiba-tiba gemetar gak karuan. Karena aku mulai merasakan kalau Mbak Mirna ini kayaknya bukan manusia, melainkan makhluk halus lah gitu. Ya Allah, kayaknya ini Mbak Mirna bukan manusia gitu, kataku sambil nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah, saat itu aku tuh gak berani noleh ke arah Mbak Mirna. Dan anehnya, ketika saat itu tuh aku gugup dan menduga kalau Mbak Mirna ini bukan manusia, tiba-tiba Mbak Mirna ini noleh ke arahku dan tangannya ini megang tanganku seolah saat itu tuh dia tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Mas, kenapa kok kelihatannya tegang gitu, kata Mbak Mirna. Dia tuh sambil natap aku dengan tatapan yang aneh gitu, disertai dengan sedikit senyuman. Nah, mengetahui hal itu, rasa takutku itu sudah kayak nggak bisa lagi aku tahan. Napasku yang terasa sesak dengan seluruh tubuhku yang juga sudah bergetar hebat. Nah, saat itu tuh aku kayak benar-benar ngerasa ketakutan luar biasa. Nah, sambil nahan itu semua, tentu saja aku tuh saat itu tetap berusaha ngontrol diri karena aku pun tahu saat itu aku lagi dalam keadaan nyetir gitu. Gak apa-apa Mbak Mirna turun di mana jadinya, kataku singkat, tapi perasaanku tuh sudah gak karu-karuan. Turun di sini aja Mas, katanya. Nah, ketika Mbak Mirna ini bilang kalimat turun di sini aja, malam itu aku benar-benar masih berada di kawasan hutan dan di sana tuh nggak ada bangunan rumah ataupun apapun yang terlihat berbentuk bangunan. Semuanya itu nampak tetap gelap gulita dan nggak ada satupun lampu jalan yang menerangi. Nah, aku dengar hal itu, aku pun seketika kaget. Terus aku bilang, loh kok di sini? Ini kan masih hutan, Mbak. Nah, kataku memastikan meskipun sebenarnya tuh aku sudah menduga kalau Mbak Mirna ini bukan manusia gitu. Ya Mas, stop. Nah, di sini aja Mas, nggak apa-apa. Nah, dia tuh bilang sambil nunjukin ke arah sebelah kiri jalan dan tanpa banyak tanya lagi, akhirnya malam itu pun aku segera menepikan mobil tepat di pinggir jalan sesuai arahan dari Mbak Mirna. Nah, setelah Mbak Mirna ini turun, dia tuh bilang, terima kasih ya Mas, hati-hati di jalan. Iya Mbak. Nah, gak lama setelah itu, aku pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Nah, selama perjalanan setelah ku nurunkan Mbak Mirna ini, pikiranku itu sudah campur aduk gak karuan. Rasa takut, bingung, linglung seolah bercampur menjadi satu di tengah-tengah mataku yang masih ngeliat ke arah jalanan waktu itu. Jadi waktu itu tuh aku kayak orang linglung.
Aku dihadang ya aku berhenti, aku diajak lewat jalan gelap ya aku mau, dan aku disuruh berhenti pun saat itu aku seketika berhenti. Bahkan selama di dalam kendaraan pun, perempuan itu hanya diam dengan sesekali berbicara seperlunya. Dan anehnya aku sadar kalau dia ini bukan manusia baru ketika aku sampai di kawasan hutan itu. Nah, gak hanya itu, waktu itu aku juga seperti baru tersadar, ini kok bisa-bisanya aku tuh mau diajak lewat jalur itu di malam yang sudah larut itu, kataku gitu. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku memutuskan untuk istirahat di pom bensin karena pikiranku itu nggak enak kalau aku harus melanjutkan perjalanan di malam itu. Karena hal ini bukan tanpa alasan, karena sesaat setelah aku menurunkan Mbak Mirna pada saat itu, jadi di dalam mobil itu aku kembali mencium aroma bunga melati yang sangat menusuk. Dan gak hanya itu, AC yang ada di bagian tengah mobilku pun itu malam itu beberapa kali nyala dengan sendirinya, kayak sengaja dihidupkan oleh seseorang yang kenyataannya itu aku lagi sendirian di mobil. Dan akhir cerita, aku pun berhenti dan istirahat di pom bensin yang ada di pinggir jalan sampai jam 5 pagi. Nah, setelah itu aku pun lanjut perjalanan ke kampung halaman dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin gak pernah bisa aku lupakan. Dan semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran agar kita ini bisa lebih hati-hati lagi ketika sedang dalam bepergian jauh. Demikian cerita ini dibagikan di threadnya Lakon Story. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan kita bisa mengambil hikmah baik dan buruknya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.